Malam hari ini saya rindu untuk berbagi dengan setiap Bapak Ibu Saudara firman Tuhan, sebuah judul yaitu kuasa dari pikiran. Kuasa dari pikiran. Bapak Ibu Saudara bisa mencatat judulnya dan poin-poin bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya bagikan pada malam hari ini. Kita sudah belajar 2 hari yang lalu tentang kuasa doa. Kemudian pada malam kemarin kita belajar tentang kuasa firman, power of prayer, kemudian power of the word, dan malam hari ini kita belajar tentang kuasa dari pikiran, power of our mind. Nah, saudara, mengapa saya ingin bagikan ini, mengapa saya ingin share ini pada malam hari ini? Kita harus mengerti sebagai orang percaya bahwa hidup kita ditentukan oleh pikiran kita. Saudara, kita tidak bisa menjadi seorang pemenang kalau pola pikir kita, cara berpikir kita seperti orang yang kalah. Karena diri kita, hidup kita ditentukan oleh pikiran kita. Amin. Oleh sebab itu kita perlu memahami bagaimana cara berpikir yang baik, bagaimana kita mengisi pikiran kita, bagaimana supaya cara berpikir kita itu selalu positif, pikiran kita itu selalu baik dan membawa dampak yang baik bagi kehidupan kita. Amin. Pikiran kita selalu baik dan pastinya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara, oleh karena corona ini, banyak orang yang mulai mengizinkan, membiarkan pikiran mereka diisi, dikuasai oleh banyak hal-hal negatif, banyak hal-hal yang buruk. Berbagai pikiran-pikiran yang jahat menguasai pikiran kita ketika kita melihat situasi yang tidak menentu, situasi sulit, kondisi krisis yang dialami oleh dunia pada hari-hari ini. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memahami apa kehendak Tuhan sebagai orang percaya, bagaimana kita memiliki cara berpikir yang berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Berpikir yang baik, pikiran yang benar. Saudara, pikiran yang benar, perhatikan, akan menghasilkan hidup yang benar. Amin. Sebaliknya, pikiran yang salah akan menghasilkan hidup yang salah. Amin. Amin. Dan ketika kita bahas soal topik ini atau kita dengarkan soal topik ini, kita hamba-hamba Tuhan share soal topik ini, saudara, ada kelompok, ada orang-orang yang tidak setuju kalau gereja Tuhan, kalau hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan atau hamba-hamba Tuhan fokus mengajarkan tentang positive thinking, tentang kuasa pikiran, mengajarkan tentang pikiran yang baik, pikiran yang benar. Orang-orang ini, mereka berpendapat bahwa pikiran baik, pikiran positif, hidup yang dikendalikan oleh pikiran, itu adalah pengajaran dari para filsuf-filsuf, para saudara psikiater, para filsuf-filsuf yang terkenal ratusan tahun yang lalu. Itu adalah ajaran manusia, itu adalah temuan manusia. Kita sebagai orang percaya tidak harus adopsi ini, menerima ini sebagai kebenaran, sebagai doktrin, sebagai pengajaran orang Kristen. Tetapi saudara dengar baik, waktu saya teliti, waktu saya pelajari kembali firman Allah, dan saya percaya, waktu saya pelajari firman Tuhan, saya melihat, saudara, ajaran tentang pola berpikir yang benar, ajaran tentang berpikir positif, ajaran tentang hidup yang dikendalikan oleh pikiran, itu bukan sekedar ajaran manusia. Itu bukan buatan manusia, para ahli filsafat, filsuf-filsuf ratusan tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Seperti kita kendalikan hidup dari pikiran kita. Itu bukan, saudara, hikmat manusia. Itu bukan sekedar ajaran manusia. Tapi kalau kita pelajari di dalam firman Tuhan, sejak ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu, Yesus sudah mengajarkan ini. Sejak ribuan tahun yang lalu, para rasul sudah menekankan ini. Filipi 4 ayat 8, ayat pendahuluan kita. Saya mengajak kita membaca ini bersama-sama. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi,
pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Berpikir positif atau berpikir dengan baik, berpikir pikiran yang benar, itu adalah, saudara, firman Allah. Itu Alkitabiah. Itu bukan pengajaran manusia. Tapi itu adalah perintah, itu adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 8, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus. Ketika Bapak Ibu Saudara memperhatikan, saudara, perkataan Yesus, pengajaran-pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan, bahkan Yesus menunjukkan lewat perkataannya, lewat pengajarannya. Yesus, saudara, selalu melihat yang positif dari setiap masalah. Amin. Ketika ada orang yang berdosa datang kepadanya, semua orang ingat negatifnya, semua orang lihat sisi negatifnya, semua orang lihat dosanya, tapi Yesus melihat anak orang ini juga anak Abraham. Amin. Kisah Sakeus. Ketika semua orang menjauhi wanita ini karena dia punya banyak suami, kemudian suami yang tinggal bersama dengan dia pada waktu itu bukan suaminya, Yesus datang kepadanya, Yesus terima dia apa adanya. Amen. Perempuan di Samaria ini. Perempuan Samaria ini. Saudara, dan Yesus berkata, ya kan, jangan kamu khawatir akan apapun juga. Amen. Tuhan mau kita sebagai orang percaya punya pemikiran yang benar. Sama-sama bilang pikiran. Pikiran. Bapak Ibu Saudara, bahkan kata pertobatan, kata bertobat, repent, itu berasal dari bahasa Yunani metanoia. Artinya perubahan pikiran. Change of mind, perubahan pikiran. Kalau kita mau kehidupan kita benar, kalau kita mau kita menghasilkan hidup yang baik, kita harus mulai dari pikiran kita. Dan kita akan membahasnya, kita akan mempelajarinya bersama-sama. Saudara, bagaimana? Tentu ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, kita akan punya pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Kita masuk ke bagian berikutnya. Mengapa pikiran sangat penting? Mengapa pikiran kita sangat penting? Kenapa isi pikiran kita, kenapa cara berpikir kita itu sangat penting? Saudara, ada dasar Alkitab dan ada poin yang ingin saya bagikan kepada kita. Mengapa pikiran kita sangat penting? Saudara catat. Karena tadi saya sudah singgung, hidup kita ditentukan oleh pikiran kita. Saudara dengar baik. Our life determined by the way we think. Hidup kita ditentukan oleh cara kita berpikir. Amin. Amin. Kita buka di dalam Amsal 23 ayat 7 bagian A. Amsal 23 ayat 7a. Bapak Ibu Saudara yang sudah dapat bisa bilang amin. Amin. Amsal 23 ayat 7a. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Saudara perhatikan. Di dalam bahasa Inggris, dari versi New King James atau King James Version juga, dipakai kata seperti ini. For as he thinks in his heart, so is he. Perhatikan. For as he think in his heart, so is he. Seperti seseorang berpikir, demikianlah ia. Seperti cara berpikir kita, itulah diri kita yang sesungguhnya. Atau demikian. Saudara, hidup kita, masa depan kita, karakter kita, apalagi hasil-hasil dalam hidup kita, itu ditentukan dari cara kita berpikir. Amin.
Oleh sebab itu penting sekali kita memiliki pemikiran yang benar, pemikiran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kalau saudara malam hari ini berpikir, saya pemalu, aduh beta nih penakut, aduh beta nih orang gagal, beta ini pendosa, beta orang jahat. Saudara dengar baik, itu bukan dirimu. Itu bukan dirimu yang sesungguhnya. Amin. Itu hanyalah Pikir. pikiranmu. Dan ketika engkau berpikir bahwa engkau seorang pemalu, hasilnya apa? Betul-betul engkau jadi seorang yang pemalu. Mau beromong cerewet di depan banyak orang, cerita, siap. Tapi begitu suruh doa di depan, ya kan, doa firman, persis ada gempa bumi, Kamatar. Pemalu, penakut, apalagi orang yang gagal. Seperti saudara berpikir, demikianlah jadinya hidup saudara. Ya. Amin. Amin. Itu bukan diri kita, itu adalah pikiran kita. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk melihat kembali ke bagian awalnya, sejarah dari awal mulanya. Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna. Tuhan tempatkan di Taman Eden Adam dan Hawa. Dan saya percaya gambar diri mereka masih ada di dalam kemuliaan Allah, mereka ada di dalam fellowship dengan Allah yang begitu luar biasa. Tetapi perhatikan, ketika mereka meragukan kasih Tuhan, nah ini kita akan baca ayat. Kita tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa karena mereka makan buah yang terlarang. Hawa makan, Hawa berikan pada Adam, that's it, selesai, finish. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, cara ular, cara iblis datang kepada manusia, dia memiliki sebuah trik yang saya percaya ini adalah dasar sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Inilah pintu, ya kan? Inilah celah yang membuka pintu, yang membuka jalan sehingga mereka bisa jatuh ke dalam dosa. Saudara buka di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Apa yang iblis lakukan sebelum Hawa memakan buah itu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Saudara, sampai di sini perhatikan dulu. Ular berkata kepada Hawa, tentu Allah berfirman, ya kan? Tuhan kan bilang, semua pohon di dalam taman ini tidak boleh, jangan kamu makan buahnya, kan? Saya tanya, apakah betul perkataan ular ini? Salah. Kalau saudara perhatikan, ular bilang semua buah dalam taman ini boleh, tidak boleh kamu makan, kan? Tuhan tidak berkata semua pohon tidak boleh kamu makan. Tuhan berkata semua boleh kamu makan kecuali buah yang di tengah taman itu. Satu pohon itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Bapak ibu saudara, waktu ular datang kepada Hawa, iblis datang dan sebelum dia menggoda Hawa memakan buah itu, dia berkata semua buah pohon dalam taman ini jangan kau makan. Iblis memutarbalikkan firman Allah. Iblis menipu Hawa supaya Hawa berpikir bahwa Tuhan itu tidak baik bagi mereka. Bahwa Tuhan kurang baik. Bahwa Tuhan itu jahat. Iblis berkata semua buah dalam taman ini tidak boleh kau makan. Iblis sebelum menjatuhkan kita, nomor satu, dia akan menyerang pikiran kita. Dan dia akan membuat supaya kita ragu. Dia buat supaya kita tidak percaya. Dia buat seolah-olah Tuhan itu tidak peduli. Tuhan jahat kepada kita. Sehingga ketika kita meragukan kasih Tuhan, perhatikan. Waktu kita meragukan kasih Tuhan, celah terbuka dan kita akan jatuh ke dalam dosa. Dimulai dari mana? Pikiran. Iblis menyerang kita sebelum menghasilkan dosa. Pikiran kita terlebih dahulu yang akan diserang. Itu sebabnya penting kita menjaga pikiran kita. Amen. Hawa membalas, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati.
Saya tanya Bapak Ibu, apakah betul yang Hawa katakan? Jangan makan dan jangan raba? No. Tuhan berkata jangan makan. Tapi Hawa berkata jangan kamu raba. Iblis mengambil firman Tuhan. Iblis mengurangi firman Allah. Hawa menambahi firman Allah. Di dalam wahyu Yohanes dengan wahyunya Tuhan. Yohanes menulis. Iya kan? Kita tidak bisa menambahkan dan mengurangi firman Allah. Ketika firman Allah ditambah atau dikurangi, itulah ajaran sesat terjadi. Dan singkat cerita, waktu dia percaya akan hal itu, waktu dia percaya akan tipuan iblis, dia berpikir, Tuhan tidak baik. Tuhan sembunyi dari kami. Tuhan tidak mau kami jadi bersama seperti mereka. Hawa makan dan manusia jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Dengar baik. Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat bagi kita. Amin. Tuhan berkata pada Adam dan Hawa waktu dia menempatkan mereka. Tuhan berkata, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Saudara dengar baik. Tuhan ingin menolong kita. Tuhan ingin bahkan memberkati kita dengan semua kebaikan yang dia bisa berikan bagi kita. Amin. Saudara, oh ini teologi prosperity, kemakmuran. Bukan saudara. Berkat Tuhan juga bicara soal kekudusan. Berkat Tuhan juga bicara soal kebenaran. Berkat Tuhan bicara soal berkat rohani, sukacita, damai sejahtera, kasih kepada orang-orang yang berkekurangan. Inilah berkat yang sesungguhnya. Dan Tuhan ingin memberkati kita dengan semua yang terbaik bagi kita. Waktu Hawa ragu, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dampak dari dosa, saudara, adalah semua manusia yang lahir, Roma 3:23 katakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iblis berkata, semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Saudara, iblis berusaha membuat kita ragu akan kasih Tuhan. Di tengah-tengah wabah corona, di tengah-tengah masa sulit, iblis akan berkata, lu lihat wabah corona, Tuhan tidak peduli lagi dengan kamu. Kamu lihat krisis ekonomi, kau tidak akan pernah bisa pulih lagi. Kamu lihat bisnismu yang sudah bangkrut. Saya berdoa tidak ada di Bapak Ibu Saudara yang mengalami ini. Tapi kalaupun ada, iblis akan serang saudara. Kamu lihat, ini hasilnya kamu ikut Tuhan bertahun-tahun. Bangkrut, rugi. Untuk mencukupi kebutuhan saja tidak bisa. Saudara dengar baik, jangan percaya tipuan iblis. Amen. Dengar baik, Tuhan mengasihi saudara. Amen. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Bahkan yang terburuk sekalipun, kalau kita tetap percaya, kita tetap beriman pada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Amen. Berkat yang besar menjadi bagian kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, dampak dari dosa Adam dan Hawa adalah kehancuran gambar diri. Manusia mengalami kerusakan, kehancuran gambar diri. Bagaimana kita lihat waktu Adam makan buah itu, Adam dan Hawa makan. Mereka takut, mereka malu, dan mereka sembunyi dari Tuhan. Nah, waktu mereka jatuh ke dalam dosa, saudara lihat semua hal yang buruk, pikiran-pikiran buruk, pikiran tidak layak, pikiran berdosa, pikiran tidak berguna, semuanya masuk ke dalam pikiran manusia. Mereka takut, mereka bersembunyi. Dan Yesus juga mengatakan ini di dalam Matius 15 ayat 18-20. Akibat dari dosa, saudara, adalah gambar diri rusak. Gambar diri ini, ya seringkali ini menjadi topik pertama di dalam camp-camp, di youth camp, di retreat. Dan ini sangat penting karena ini dasarnya. Dan ini bicara soal pikiran kita. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita melihat karakter kita. Yang sudah pernah dihancurkan oleh dosa, oleh iblis. Dan Yesus mengatakan ini, Matius 15 ayat 18-20, bisa dibacakan? Matius 15 ayat 18-20, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Amen. Saudara, waktu orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, menegur Yesus karena dia makan tanpa cuci tangan. Yesus menjawab, salah satunya Yesus berkata seperti ini. Bukan yang dari luar yang menajiskan, tetapi apa yang dari dalam yang keluar. Kita perhatikan lagi apa-apa saja yang menjajiskan itu.
ayatnya yang ke-19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Perbuatan daging di dalam Galatia yang Rasul Paulus jelaskan, itu semua adalah hasil, ya kan, itu semua adalah dampak dari pikiran yang salah. Amin. Amin. Saudara perhatikan ini. Kalau saudara lihat orang yang suka pamer, ya kan, tanpa ditanya-tanya, dia cerita, oh saya ini kuliah di Amerika, saya baru saja pelayanan di Malaysia, saya berdiri, saya tumpang tangan, 100 orang jatuh memang. Ya kan, saya berdiri, saya angkat tangan, 5 orang jatuh di sebelah saya. Kenapa jatuh? Ternyata tidak mandi 10 hari. Mulai pamer, suka pamer. Artinya apa, saudara? Artinya orang ini dari hatinya yang bermasalah. Amin. Hatinya yang penuh dengan kesombongan keluar melalui mulutnya. Suka pamer itu, menajiskan dirinya. Apalagi orang yang suka mengeluh. Ya kan? Kalau saudara punya teman atau bahkan keluarga seperti ini, dia dari pagi sampai malam mengeluh non-stop. Complaining, mengeluh. Hujan, mengeluh. Panas, mengeluh. Dia mesti tunggu Tuhan kasih turun hujan, air panas 200 derajat dari surga, dari langit, baru dia rasa. Saudara, mengeluh, ucapan keluhan yang keluar itu berasal dari hati. Ketika hati tidak mau bersyukur, hati tidak pernah bersyukur, keluar dari mulut. Keluarlah kata-kata persungutan. Dan ingat, bangsa Israel dihukum Tuhan, dikutuk Tuhan di padang gurun 40 tahun mengembara, mati semuanya generasi yang pertama oleh karena dosa persungutan. Amin. Amin. Mari kita jadi orang yang tidak mudah bersungut-sungut. Karena apa? Karena Tuhan sudah berikan semua yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara ada alasan buat saudara bersungut, ubah pikiran saudara, renungkan semua berkat kebaikan Tuhan yang saudara terima sampai malam ini. Amin. Waktu saudara bersyukur, perhatikan, ucapan syukur membawa mujizat dalam hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Semua yang buruk, saudara, semua yang jahat, bahkan dosa-dosa kita, itu dimulai dari pikiran kita. Sama-sama bilang pikiran. Pikiran. Saya masih ingat waktu awal saya sekolah Alkitab, ya, saya pernah sampaikan, teman-teman pemuda GLC jemaat mungkin sudah banyak tahu. Waktu saya sekolah Alkitab, dulu saya memang pemalu parah, kemudian tidak bisa berbicara di depan umum. Dan waktu saya tugas khotbah di kamar, di asrama, saya sudah siap catatan khotbah, lalu saya khotbah, tiba-tiba kipas angin tiup, catatan terbang, saudara. Waktu catatan terbang, langsung demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita berdoa. Langsung blank, lupa, gugup. Tetapi saya percaya, saya belajar dari firman Tuhan. Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Amin. Saya masih ingat jelas sekali waktu saya baca ayat itu, lalu saya baca buku, ada buku rohani, hamba Tuhan yang mengatakan bahwa hidupmu ditentukan dari caramu melihat dirimu. Ya, amin. Kualitas dirimu ditentukan dari imanmu. Dan saya langsung berubah pikiran saya. Saya percaya bahwa saya adalah pahlawan yang gagah berani. Amin. Saya percaya bahwa saya adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sejak saat itu sampai hari ini, kalau dulu catatan terbang khotbah putus, hari ini jemaat pasti sudah tahu khotbah yang paling lama dari semua hamba Tuhan sampai time out justru habis-habis. Tapi puji Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizat. Amin. Dimulai dari pikiran. Coba semua taruh jari di kepala. Mulai dari pikiran, saudara. Kata-kata berasal dari mulut. Perbuatan berasal dari pikiran. Kata-kata berasal dari pikiran kita. Amin. Makanya saya ingin tutup seperti ini. Bagaimana memiliki pikiran yang benar. Nah, ini poinnya. Ini intinya, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dengar dampak dari pikiran, seberapa penting kualitas pikiran kita, malam hari ini, saudara, ada 3 hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa terus menjaga pikiran kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang pertama, saudara, percayalah bahwa Tuhan itu baik bagimu. Amin. Ini yang paling mendasar. Waktu iblis menggodai Adam dan Hawa, iblis menampilkan seolah-olah Tuhan jahat, seolah-olah Tuhan tidak mau memberkati mereka. Tapi saudara dengar baik,
Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Nahum 1 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama Nahum 1 ayat 7. 1, 2, 3. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat 8. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Saudara, luar biasa. Firman Tuhan berkata melalui Nabi Nahum ini, Tuhan itu baik. Amin. Lord is good. Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Amin. Kalau saudara dalam keadaan susah, saudara dalam keadaan bangkrut, saudara dalam keadaan ketakutan hari-hari ini, datang kepada Tuhan. Dialah tempat pengungsian kita. Amin. Dia sanggup berikan kita kekuatan melalui masa-masa sulit ini. Kalaupun saudara belum langsung ditolong secara instan oleh Tuhan, Tuhan akan berikan kekuatan bagi kita. Amin. Saudara, dikatakan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Luar biasa. Jangankan kita yang mengasihi dia. Firman Tuhan katakan bahkan bintang di langit pun Tuhan tahu semua nama-nama mereka. Amin. Ayat yang ke-8. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan sanggup menyeberangkan kita. Tuhan sanggup meluputkan kita dari wabah corona ini. Amin. Tuhan sanggup bahkan menghentikan. Ayat berikutnya mengatakan, kalimat berikutnya mengatakan, ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Kita tentu berdoa, Tuhan habiskan, Tuhan selesaikan secara total virus corona ini. Sehingga semua kita bisa kembali lagi normal. Amin. Karena keadaan kita lockdown, social distancing, physical distancing, PSBB, ini mulai ada orang berkata, this condition has become new normal for us. Sudah menjadi kenormalan yang baru bagi kita. Tetapi kita mau tetap beriman, yang terbaik Tuhan kerjakan. Amin. Yang pertama, percaya bahwa Tuhan itu baik dalam kita. Saudara, perhatikan. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia punya rencana yang baik bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bahkan waktu manusia jatuh ke dalam dosa, waktu Adam dan Hawa lari sembunyi karena mereka sadar mereka sudah jatuh. Saudara, firman Tuhan mencatat Tuhan yang mencari mereka. Amin. Amin. Ini menunjukkan bahwa keselamatan, even salvation, amin, keselamatan adalah inisiatif Tuhan. Amin. Luar biasa. Apa bukti kebaikan Tuhan? Saudara, 2000 tahun yang lalu dia datang, dia menjadi manusia, dia memikul setiap dosa dan salah kita, dia mati di kayu salib gantikan saya dan saudara. Amin. Dan ketika dia mati dikatakan sudah selesai. Semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita bisa masuk dalam persekutuan dengan Tuhan yang ini. Kita bisa alami kehidupan yang kekal oleh karena kematian Yesus. Saudara, gambar diri kita yang rusak karena dosa hari ini dipulihkan. Amin. Saudara bisa dengan sukacita, saudara bisa dengan rasa syukur berkata, terima kasih Tuhan. Saya bukan lagi orang berdosa. Amin. Amin. Kalau dulu saudara orang yang berdosa, saudara pecandu narkoba, saudara katakan, renungkan ini dalam pikiranmu. Saya bukan pecandu. Saya bukan pendosa. Saya sudah diampuni. Saya sudah dibenarkan. Iblis terus menipu kita dengan identitas yang lama. Saudara, kalahkan itu dengan identitas kita yang baru. Amin. Klaim identitas kita. Saudara, percaya karya Yesus yang sudah dia lakukan bagi kita di salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Iblis mau tipu kita ketika kita alami krisis kebangkrutan. Saudara dengar baik, jangan putus asa. Karena apa? Perhatikan, kalau kita alami krisis, jabatan kita mungkin tidak bertahan, kita di PHK, dan lain sebagainya akibat dari corona. Saudara dengar baik, harta, jabatan kita, itu masih bisa kita dapatkan kembali. Amin. Jangan terlalu berlarut-larut dalam kesedihan, jangan putus asa, seolah dunia sudah selesai. Hidup kita selesai karena wabah ini. No. Harta kita bisa dapatkan kembali. Sesudah corona kita bisa bangkit lagi. Amin. Sesudah corona kita bisa dapat posisi yang baru, bahkan lebih tinggi dari sebelum corona. Tapi saudara, iman kita kalau kita tinggalkan, kebinasaan menjadi bagian kita. Amin. Walaupun kita
susah. Pemazmur ia katakan, sekalipun dagingku, tubuhku lenyap, Engkaulah Allahku. Amin. Kau tetap Allahku. Amin. Amin. Tetap percaya, tetap bersyukur pada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki pikiran yang benar? Percayalah bahwa Anda berharga di hadapan Tuhan. Amin. Believe that you are precious in God's eye. Amin. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Saya dan saudara adalah ciptaan yang berharga. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Dosa mungkin membuat kita terlepas dari anugerah Tuhan, terlepas dari persekutuan dengan Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan lebih besar dari dosa kita. Amin. Saudara, firman Tuhan katakan kejadian kita ajaib dan dahsyat. We are wonderfully, fearfully, wonderfully made. Kita bersyukur itu. Amin. Kalau Anda sebelumnya merasa engkau tidak berharga, engkau sudah kalah, engkau sudah hancur karena dosa, dengar baik, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Amin. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Luar biasa. Dan yang terakhir, saya singkatkan yang terakhir, bagaimana supaya kita punya pikiran yang benar adalah ingat dan renungkan janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Bukan ingat dan renungkan berita di TV, berita di sosial media. Saudara renungkan terus. Saudara jadi takut. Kita jadi depresi. Tapi ingat renungkan janji Tuhan. Jangan biarkan keraguan, ketakutan, dan hal-hal negatif yang lain penuhi pikiran kita. No. Itu yang menghancurkan pikiran kita. Dengar baik, pikiran yang salah membuat hidup kita salah. Pikiran yang benar membuat hidup kita benar. Amin. Saudara, kita tidak perlu fokus dengan setiap keadaan-keadaan di sekeliling kita. Yang harus kita lakukan adalah pandang kepada Yesus. Amin. Amin. Keadaan bertambah susah, pandang pada Yesus. Ekonomi tidak membaik, pandang kepada Yesus. Amin. Jangan takut. Luar biasa, perkataan yang Yesus ulangi berulang kali waktu dia bangkit. Ya kan? Waktu Yesus bangkit, saudara. Waktu Yesus menampakkan diri. Yesus tidak menampakkan diri. Kalau saya jadi Yesus, kalau Bapak Ibu dan saya jadi Yesus, waktu dia menampakkan diri, pertama pasti dia bilang, kenapa pasang lari? 3,5 tahun habis hanya karena ini. Tetapi saudara, Yesus datang dan Yesus bilang, damai sejahtera bagimu. Amin. Jangan takut. Peace be with you. Dalam bahasa Ibrani, shalom. Shalom berarti semua yang baik, keutuhan, berkat Tuhan menjadi bagian dari kita. Amin. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah masa sulit, kita bisa alami shalom Tuhan, damai sejahtera Amin. Tuhan. Amin. Amin. Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Kita tidak perlu melihat akhir dari corona. Kita tidak perlu tahu secara detail apa akhir dari corona. Kita tidak perlu tahu masa depan kita seperti apa. Tetapi kita perlu tetap lihat pada Yesus di masa-masa ini. Amin. Amin. Dan saya percaya ketika kita menguasai, ketika kita punya pikiran yang baik, kita akan menjadi orang-orang yang menang di tengah-tengah wabah ini. Kita menjadi orang-orang yang diberkati. Kita menjadi orang-orang yang bisa bangkit dari kejatuhan. Bahkan kita menjadi orang-orang yang akan terus bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita bersama-sama. Kita mau berdoa. Kita mau meminta pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan bagi setiap kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang mulai dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif, saudara ingat hidupmu sebagaimana saudara berpikir, demikianlah dirimu. Kalau kau mau jadi pemenang, mulailah berpikir seperti seorang pemenang. Kalau kau mau menjadi seorang yang kudus, berpikirlah seperti orang-orang kudus. Dan 3 poin bagaimana kita punya pikiran yang baik, yang benar. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan baik bagi kita. Amin. Yang kedua, saudara, percaya bahwa engkau berharga. Amin. Bukan karena jabatan, bukan karena hartamu, bukan karena apalagi posisimu, popularitasmu, no. Tapi engkau berharga karena engkau adalah anak Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima
Dan yang ketiga adalah ingat dan renungkan janji Tuhan. Renungkan janji Tuhan. Tuhan berkata Dia akan memenuhi setiap keperluan kita. Dia berkata bahwa Dia berperang gantikan kita. Dia berkata bahwa Dia menyembuhkan setiap sakit kita. Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kita. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Arahkan mata iman kita pada Tuhan. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu cemas, sebab Dia Tuhan yang selalu memegang kita. Saudara, mari angkat tangan saudara dimanapun engkau berada, sembah Tuhan. Naikkan puji dengan imanmu, percaya bahwa Dia Tuhan yang melindungimu, Dia Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan saudara. Engkau adalah anak-anaknya yang dikasihi, engkau berharga di hadapan-Nya.
naikkan doa pribadi saudara pada Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan. Naikkan doamu kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia Tuhan yang punya rencana yang baik bagi kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kesesakan kami, dalam ketakutan kami percaya Engkau bersama kami, Yesus. Yesus nama. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Gangku dengan